Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Eh, ya, Jumpa lagi bersama saya Galindra Fatkudinata. Hari ini kita akan belajar tentang identifikasi mikroba. Jadi kita akan belajar tentang tahapan untuk menentukan jenis mikroba yang kita miliki, yaitu menggunakan karakterisasi makroskopis dan mikroskopis. Nah, eh, pada kajian kali ini itu tidak hanya tentang teori, tapi saya juga akan membekali secara praktik. Jadi nanti akan ada praktiknya, jadi diharapkan teman-teman semuanya dapat mengamati dan juga menyimak materi ini dengan baik. Nah, baik, hal yang pertama adalah setelah teman-teman memiliki isolat jamur ataupun bakteri ya, itu adalah pengamatan makroskopis atau pengamatan secara penampang luarnya. Jadi setelah eh, teman-teman dapat mendapatkan hasil isolasi maupun hasil purifikasi, selanjutnya adalah untuk pengamatan makroskopisnya. Nah, pengamatan ini berlaku juga pada jamur ataupun bakteri. Nah, perbanyakan digunakan pada media PDA atau potato dextrose agar itu untuk jamur dan nutrien agar atau Na itu untuk bakteri. Nah, setelah kita perbanyakan di sana, tahapan yang pertama adalah pengamatan secara makroskopis. Nah, pengamatan makroskopis ini kriterianya apa saja? Yang pertama, ada yang namanya form atau bentuk. Jadi kita melihat penampang bentuk dari koloni mikroba kita. Apakah itu sirkular, irregular, filamentous, atau rhizoid gitu kan. Jadi kita mengamati bentukan dari koloni mikroba kita. Kemudian yang kedua ada namanya elevation atau permukaan. Jadi kita miringkan dari cawan Petri, kita lihat apakah eh, bentuk bentuk penampang dari jamur, cendawan ataupun bakteri kita bentuknya seperti apa? Apakah raised atau timbul sedikit ya, atau convex atau flat, umbunet atau crateriform. Nah, dan yang ketiga yaitu adalah margin, yaitu tepi. Nah, pada bagian tepi ini yaitu kita melihat tepian dari koloni mikroba kita. Apakah itu entire, undulate, filiform, curled, atau lobate. Nah, ketiga pengamatan ini merupakan ketiga pengamatan utama yang harus teman-teman lakukan. Dan juga yang nomor 4 yaitu ada lagi warna. Nah, warna ini adalah kita akan melihat warna koloni dari mikroba kita. Apakah warnanya itu putih, putih susu, putih keabu-abuan, putih kekuningan, dan sebagainya. Jadi kita hanya melihat dari penampang luarnya. Nah, itu yang disebut dengan makroskopis. Nah, karakterisasi makroskopisnya, ini penjelasannya. Ada bentuk, penampang, tepi, warna, dan juga ini ada tambahan beberapa. Itu ada permukaan. Jadi kita melihat kenampakan permukaan koloni. Misalnya koloninya itu halus, kasar, atau kusam. Jadi kita melihat, oh ternyata kasar, atau ternyata terlihat seperti halus gitu. Kemudian ada opasitas. Ini biasanya digunakan untuk bakteri ya. Jadi kita melihat tidak ke cahaya, apakah koloni kita transparan, bening, buram, ataupun dapat memantulkan cahaya. Dan selanjutnya yaitu pigmentasi, yaitu kita melihat apakah media yang kita gunakan itu akan berubah warnanya, ataupun di sekitar koloni dari bakteri atau jamur itu berubah warnanya. Itu ada yang berwarna putih, merah, ungu, orange, dan sebagainya. Nah, setelah kita melihat karakterisasi makroskopis, selanjutnya kita lanjutkan di karakterisasi mikroskopis. Nah, di sini kita contoh yaitu cendawan ya. Kita ambil contoh cendawan. Nah, di karakteristik mikroskopis ini, kita tentunya tidak bisa melihat menggunakan kasat mata. Jadi harus menggunakan alat bantu. Nah, alat bantunya yaitu adalah mikroskop ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu cendawan.
Nah, untuk cendawan yang akan kita amati itu adalah jenis hifa, pertumbuhan hifa, warna dan bentuk dari konidia. Di sebelah kanan teman-teman semuanya adalah gambar dari contoh hifa bersepta. Hifa bersepta adalah di poin yang A ya, yang memiliki septa. Ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ada sekat-sekatnya. Kemudian yang B itu adalah contoh dari hifa sinositik atau hifa yang tidak terpisah, jadi langsung menyatu seperti itu, sehingga menjadi satu badan yang terdiri dari banyak sel. Nah di bawahnya itu ada contoh dari gambar dari mikroskopnya ya, secara real, yaitu ada yang memiliki sekat dan tidak memiliki sekat. Jadi ada beberapa jamur, nanti teman-teman akan melihat apakah jamur itu hifanya ada sekatnya atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Nah ini dia. Ini adalah beberapa contoh yang akan teman-teman amati nantinya di mikroskop, yaitu adalah bentukan hifa. Bentukan hifa itu bermacam-macam ya. Kalau ini berarti apa teman-teman? Bersekat ya, karena ada sekatnya ini. Ada sekatnya ya. Ada sekatnya bawah. Nah, saya juga akan mengenalkan teman-teman semuanya bahwa nanti pada saat kita melihat secara mikroskopis itu tidak hanya hifa, tapi juga ada spora. Nih, spora. Spora bentuknya tidak hanya bundar, tapi ada yang bentuknya seperti bulat telur, bentuknya seperti lonjong, seperti itu. Kemudian ada namanya miselium. Nah, yang panjang-panjang itu miselium namanya. Nanti akan banyak teman-teman amati panjang-panjang sekali. Ya, miselium. Kemudian nantinya juga ada namanya haustorium ya, atau alat pelekat nantinya. Kemudian nanti di hifanya itu ada yang bersepta ya, bersekat ya, ini ataupun tidak bersekat. Jadi itu nanti hal-hal seperti ini itu akan bergantung dari cendawan yang teman-teman punya. Jadi tidak semua cendawan itu sama. Begitu. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya ini, apa itu Pak konidia dan konidiofor? Nah, nanti teman-teman akan lihat salah satu ini ya, hal yang bisa kalian amati pada mikroskopis yaitu konidia dan konidiofor. Nah, konidia ini bentuknya ini ya, kecil-kecil ini. Kemudian kalau kalau mohon maaf ya, jadi kalau ya konidia ya, ini konidia yang kecil-kecil. Kemudian kalau konidiofor itu adalah batangnya. Yang panjang ini konidiofor. Nah, letak dari konidia itu biasanya ada di ujung atau di pangkal dari konidiofor seperti ini. Atau bisa jadi juga di sebelahnya. Jadi tidak selalu konidia itu ada di ujung, atau biasanya di sekeliling dekat ujung seperti itu. Kalau ini adalah contoh dari Aspergillus biasanya ya. Yang berarti ada di ujung konidianya. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Seperti saya bilang tadi, ini adalah dari animasinya konidiofor ya, yang panjang ini. Yang ini adalah konidiofor. Kemudian konidiofor akan melepaskan konidia ya, atau spora tadi ya. Ini kecil-kecil dan nanti akan melakukan perbanyakan ya, penggandaan diri, perbanyakan. Nah, itu nanti akan bisa menciptakan generasi baru gitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang satu hal yang tak kasat mata, suatu kuasa dari Tuhan bahwa kita bisa melihat hal-hal yang seperti ini melalui mikroskop gitu. Nah, selain setelah teori, saya juga membekali teman-teman bagaimana sih caranya prakteknya, cara pengamatannya. Yang pertama, teman-teman harus punya beberapa bahan berikut ini, yaitu ada bunsen, ada kaca preparat, ada aquades, jarum ose, cover gelas, dan pipet tetes. Nah, yang pertama yaitu teman-teman siapkan preparat ya, kemudian ditetesi dengan aquades steril ya, aquades steril, kemudian tempatkan
ambil miselium cendawan yang teman-teman miliki, yang telah murni ya, dari hasil purifikasi, teman-teman masukkan, teman-teman tempatkan miselium tersebut di atas tetesan aqueous tadi. Kemudian ditutup dengan cover glass, dan selanjutnya kita inkubasi di tempat yang steril ya, dengan suhu ruang, dengan waktu sekitar 24 jam ke atas ya, atau 3 sampai 7 hari. Dan ini biasanya tergantung dari praduga jamur apa yang kita miliki. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti hasil dari perbanyakan atau hasil dari media EKG misalnya, itu bisa langsung untuk diamati. Bisa langsung diamati karena dia tumbuh di media cair. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk alat-alat seperti ini, kita harus melakukan secara aseptis ya. Menggunakan sarung tangan, gloves, masker, jas lab tentunya di laboratorium ya. Karena apa? Nantinya dikhawatirkan jika kita tidak steril ataupun kita tidak melakukan hal ini dengan benar, nanti akan kita mudah terkontaminasi. Dan jangan sampai apa yang kita amati malah yang kontaminan. Seperti itu. Nah, seperti ini kan pada saat inkubasi harus ditutup dengan cawan Petri. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, saya ada beberapa contoh untuk identifikasi cendawan di lapang. Jadi nanti teman-teman sebagai mahasiswa vokasi tentunya peran dari kami para pengajar adalah membekali teman-teman bagaimana caranya bisa mengenali cendawan secara praktis ya, atau secara cepat seperti itu. Yang pertama, nah ini ada gejala dari ini ya, bawang merah yang terkena busuk ya. Di batangnya itu busuk. Dan daunnya itu layu, menguning, kemudian menggulung gitu. Nah, ini contohnya itu ternyata kita duga adalah penyakit busuk pangkal batang atau layu fusarium. Itu menyebabkan kerusakan tuh hingga 50% hingga gagal panen. Nah, ini merupakan satu cendawan soil disease ya, atau menyebarnya melalui tanah. Seperti itu. Nah, kita isolasi dari bagian perakaran atau pergerakan batang ya yang busuk, kita isolasi menggunakan media PDA atau potato dextrose agar kemudian kita purifikasi untuk memastikan bahwa jamur yang kita gunakan adalah murni. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah Fusarium oxysporum yang sebelumnya sudah saya identifikasi ya. Nah, ini menggunakan media potato dextrose agar dan kita tanamkan di cawan Petri. Nah, dari hasil ini kemudian kita akan identifikasi berdasarkan makroskopis dan mikroskopisnya. Tentunya saya belum tahu awalnya bahwa cendawan ini adalah Fusarium oxysporum seperti itu. Jadi saya membekali teman-teman step by stepnya, pelan-pelannya. Oke? Nah, inilah dia hasilnya teman-teman. Dari segi makroskopis, yaitu kita akan melihat karakteristik dari cendawannya, yaitu warnanya putih susu, ya, bentuknya bundar, tepinya entire, tepi, permukaannya umbonet. Ya. Nah, dari segi mikroskopisnya, ini adalah sangat banyak sekali ya. Ini adalah Conidia dari Fusarium. Kita cocokkan dengan kita mencari literatur ya dari Fusarium oxysporum, apakah Conidia yang kita miliki itu sama bentuknya. Dan ternyata untuk di Fusarium itu ada beberapa contoh, yaitu ada Macroconidia, Microconidia, dan juga Chlamydiospora. Nah, di sini kita tidak bisa melihat secara kasat mata karena kita hanya bisa melihatnya melalui mikroskop. Dan tentunya kita harus mempunyai literatur pembandingnya. Seperti itu. Nah, kedua hal ini, makroskopis maupun mikroskopis, harus teman-teman lakukan secara aseptis di laboratorium. Ya. Nah, ini adalah ini ya, apa namanya, hasil dari penelitian saya seperti itu. Dan sebisa mungkin, semudah mungkin saya bisa mentransfer ini ke teman-teman semuanya dengan mudah. Tuh. Nah, ada lagi contoh. Tadi kan dari segi cendawan patogen yang menyebabkan penyakit tanaman,
Berikut adalah contoh Aspergillus niger sebagai mikroba antagonis ya, sebagai agens hayati. Nah, ini ada dari tepinya ya, ini ya, tepinya. Kemudian ada teksturnya, ini juga diamati tekstur. Kemudian ada ini, belakang atau dari cawan Petri yang dibalik. Kita akan melihat apakah ada pigmentasinya. Kemudian, nah dari segi mikroskopisnya tentunya, Aspergillus niger ya. Nah ini dia hasilnya. Warnanya warna hijau ya, kehitaman. Bentuknya bundar ya. Tapinya entire ya. Tapinya kan rapi ya. Kemudian permukaannya umbonet ya. Jadi pasti ada timbulnya sedikit gitu. Nah, ini merupakan karakteristik dari Aspergillus niger. Nah, ini ya. Ini contoh dari literatur yang saya ambil dari yang kami ambil dari Gautam dan Baudaria 2012, bahwa di sini kita akan melihat hifanya, yaitu ada conidiophore-nya ya. Conidiophore itu yang panjang tadi ya, harus teman-teman ingat ini yang panjang. Kemudian ada conidianya yang kecil-kecil, ini conidianya sangat banyak sekali. Ya, seperti itu. Nah, untuk bisa melihat ini tentunya pakai mikroskop ya. Dan nanti teman-teman bandingkan dengan literatur. Apakah bakteri ataupun jamur yang kita karakteriskan ternyata sesuai seperti itu. Nah, untuk melihatnya pakai apa, Pak? Itu kan menggunakan referensi berikut ini ya, yaitu ada Illustrated General of Imperfect Fungi, Introduction Mycology, dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat referensi dari ini atau bisa nanti mencarinya di jurnal, di beberapa jurnal yang lebih praktis ya. Karena ada beberapa contoh itu yang ada di jurnal, nanti bisa teman-teman kutip di sana. Nah, ini ada tugas untuk teman-teman semuanya, yaitu teman-teman amati identifikasi jamur dan bakteri yang telah dipurifikasi, identifikasi berdasarkan makroskopis dan mikroskopisnya, kemudian dibandingkan dengan literatur, dan kemudian sertakan gambar makroskopis dan mikroskopisnya. Nah, nanti teman-teman setelah asistensi ini akan melakukan praktek di laboratorium ya. Nanti teman-teman akan mengamati secara langsung dengan juga dibantu oleh saya dan teknisi, baik itu dari makroskopis dan mikroskopisnya. Nah, jika ada pertanyaan, nanti silakan teman-teman ajukan pada video ini atau pada saat sesi pembelajaran praktik. Ya, ya, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.